Sejumlah bek asing dirumorkan bakal jadi rekrutan anyar Persebaya Surabaya guna mendampingi Slavko Damjanovic. Alih-alih mencari pilar asing lagi, mengapa manajemen Green Force tak coba memulangkan Rizky Ridho Ramadhani? Persebaya Surabaya memang dirumorkan bakal aktif dalam bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Bek tengah jadi sektor yang difokuskan oleh manajemen Green Force guna memperkuat lini belakang. Saat ini Persebaya Surabaya memang hanya memiliki 5 bek asing saja. Mereka adalah Slavko Damjanovic, Kadek Raditya, Rizwan Lauhin, Roy Ivansyah, dan Randy May. Awalnya, Green Force turut merekrut satu bek asing lain dari Lachman dari Curaçao. Manajemen telah mengumumkan perekrutan sang bek pada Agustus lalu. Tapi, proses perekrutan dari Lachman menemui masalah karena pemain yang bersangkutan mengeluarkan bantahan. Dia secara belak-belakan mengaku tidak ada kesepakatan final antara dirinya dengan Persebaya Surabaya. Hingga akhirnya proses perekrutan dari Lachman batal dan Persebaya Surabaya cuma punya 5 bek tengah untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Hanya Slavko yang berstatus pemain asing, sementara sisanya adalah lokal. Meski dengan keterbatasan bek tengah, lini pertahanan Persebaya Surabaya cukup solid. Green Force baru kebobolan 5 gol saja. Catatan itu membuat mereka jadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit bersama Persita Tangerang. Kukuhnya lini pertahanan Persebaya Surabaya tak lepas dari duet Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya. Musim ini, mereka tercatat sudah berduet selama 900 menit alias selalu bermain bersama dan tak tergantikan. Walau begitu, Persebaya Surabaya seolah belum puas. Mereka berencana mendatangkan bek tengah lagi untuk Liga 1 2024-2025 pada bursa transfer Desember-Januari nanti. Sejumlah bek asing pun santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Mulai dari Yan Victor, mantan bek Green Force musim lalu, hingga yang terbaru Osama Malik dari Australia. Yan Victor tidaklah asing bagi bonek. Bek tengah asal Brasil itu sebelumnya membela Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024. Kini, dia memperkuat klub Irak, Al-Kahrbaa Club, dengan durasi kontrak yang baru berakhir pada 30 Juni 2025. Selain itu, Yan Victor juga dikenal memiliki kemampuan intercept dan penguasaan bola yang baik, sebuah kombinasi yang sangat dibutuhkan Persebaya Surabaya saat menghadapi tim-tim dengan serangan cepat. Yan Victor pun termasuk pemain yang disukai bonek karena punya daya juang tinggi. Sementara Osama Malik, berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh klub India, Odisha FC bek berusia 34 tahun itu dikenal bisa bermain di posisi gelandang bertahan dan bek kanan, serta memiliki pengalaman di beberapa liga top Asia, termasuk A-League dan Liga India. Baik Yan Victor maupun Osama Malik bisa jadi tambahan yang bagus untuk Persebaya Surabaya di lini belakang. Sebab, keduanya punya keunggulan masing-masing. Tapi, bila akhirnya sulit mendatangkan keduanya, Persebaya Surabaya mungkin bisa mencoba opsi lain. Manajemen Green Force dapat memulangkan Rizky Ridho Ramadhani. Sosok Rizky Ridho sendiri sampai saat ini tak bisa dipisahkan dengan Persebaya Surabaya, meski sudah memasuki 2 musim bersama Persija Jakarta. Maklum, pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Akademi Green Force dan sudah bersinar sejak usia muda. Rizky Ridho bahkan mendapatkan kesempatan debut level profesional bersama dengan Persebaya Surabaya di Liga 1. Dia pernah mendapatkan kesempatan bermain dari Aji Santoso, pelatih Persebaya sebelumnya, untuk bermain di kompetisi profesional pertamanya pada usia 18 tahun saat Green Force menghadapi Persipura Jayapura. Setelah itu, Rizky Ridho jadi bagian penting Persebaya Surabaya. Sayang, kebersamaan mereka berakhir pada 2023 dan Ridho hengkang ke Persija hingga menjadi kapten Macan Kemayoran sampai saat ini. Baik manajemen, bonek, hingga penggemar sepak bola Indonesia sudah tahu dengan kualitas Rizky Ridho. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Apalagi, sang bek juga sudah sangat berkembang dan kerap jadi andalan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Karena itu, memulangkan Rizky Ridho bisa jadi solusi terbaik untuk Persija Jakarta, alih-alih mendatangkan bek asing baru. Tapi, tentu upaya Persebaya bila ingin memulangkan Rizky Ridho tak akan mudah. Sebab, pemain asli Surabaya itu masih terikat kontrak hingga 2026 dan kini sudah jadi andalan Persija Jakarta. Bila Persebaya ingin mendatangkan atau memulangkan Rizky Ridho pada bursa transfer paruh musim nanti, maka mereka harus menebus biaya transfer. Tapi, Persija tentunya akan memagarinya dengan harga mahal mengingat perannya di tim saat ini.
Sementara itu, manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, buka-bukaan soal situasi yang sesungguhnya terjadi saat Rizky Ridho Ramadhani dirumorkan pulang ke Persebaya Surabaya jelang Liga 1 Indonesia 2024-2025 dimulai. Sebelum Liga 1 2024-2025 bergulir, isu Rizky Ridho meninggalkan Persija Jakarta memang sangat kencang. Sejumlah klub dilaporkan berebut pemain berposisi bek tengah itu, termasuk yang paling ramai adalah Persebaya Surabaya. Saat itu Green Force, julukan Persebaya, dikabarkan sangat ngebet memulangkan Rizky Ridho. Maklum, pemain berusia 22 tahun itu memang lahir dan besar di Surabaya dan memulai karirnya bersama Persebaya pada 2020 sebelum hengkang ke Jakarta. BP, sapaan akrab Bambang Pamungkas, selaku manajer tim coba menjelaskan situasi saat itu. Dia dengan tegas mengatakan bahwa semua isu itu sebenarnya berhembus dari pihak luar, bukan dari kubu Persija Jakarta. Terkait Rizky Ridho, rasanya isu itu berhembus bukan dari pihak kita. Artinya memang karena Ridho ini pemain yang bagus, berkualitas, sehingga banyak tim yang mau, sehingga timbul isu seperti itu, dibuka BP dalam menjelaskan situasi Rizky Ridho. Selain itu, Bambang Pamungkas mengatakan bahwa Persija tak pernah memiliki niatan dan intensi untuk melego Rizky Ridho pada awal musim. Tapi, sebelum saya masuk ke Persija, sampai saya masuk ke Persija, kita ngobrol dengan Pak Prapanca dan tim, tidak pernah ada ide atau keinginan untuk melepas Ridho, jelas BP. Rizky Ridho pun pada akhirnya dipastikan bertahan bersama Persija Jakarta. Bek kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia itu kemudian ditetapkan sebagai kapten anyar macan Kemayoran untuk menggantikan Andritani Ardiasa. Kecuali kepikirannya itu tim di luar, kita gak tahu. Tapi, pada saat itu tidak pernah ada obrolan bahwa Ridho mungkin lepas dengan kita. Jadi rasanya isu itu berembus dari luar bukan kita, kata legenda klub satu ini. Peran dan kontribusi Rizky Ridho di Persija Jakarta sendiri sangatlah penting. Sejak bergabung pada 2023, dia hingga saat ini sudah memainkan 38 penampilan dengan total 3.237 menit untuk macan Kemayoran. Rizky Ridho juga sudah menyumbang 1 gol dan 1 assist. 1 assist itu diberikan saat laga terakhir Persija Jakarta melawan Madura United FC beberapa waktu lalu, di mana dia melakukan overlap dengan melewati 2 pemain sebelum mengirimkan assist untuk Gustavo Almeida.